Mantap! Yes, Alhamdulillah 5 kabar gembira hampiri Maung Bandung jelang melawan Bali United. Sampai ada hal mengejutkan, ini yang bikin Bobotoh bahagia mendengarnya. Begini penjelasannya. Bursa transfer putaran kedua semakin memanas. Manajemen Persib Bandung corat Berguinho dan Ramon Tangke langsung daratkan Nicholas Kun dari Como dengan durasi kontrak 3 tahun, gaji setara Tom Hai. Jadi tuntutanku usai statistiknya begitu mengagumkan. Penasaran? Simak video sampai selesai. Bali United Auto menyerah duluan sebelum bertanding. Ini bisa-bisa. Begini pernyataan jujur Federico Barba usai Persib catat clean sheet sensasional. Sebut satu rahasia besar ini. Apa ya kira-kira? Temukan jawabannya di sini. Wah, sepertinya tinggal menunggu waktu saja ini mah. Berikut ini jadwal kedatangan Joey Pelupesi yang sudah dinantikan Bobotoh Persib. Penasaran? Saksikan semuanya di sini. Nah, ini baru super top Markotop. Sadil Ramdhani akhirnya buat pernyataan jujur begini usai dikritik habis oleh banyak pihak. Sampai bikin hati Bobotoh sangat tersentuh. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku Bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Mantap! Yes, Alhamdulillah 5 kabar gembira hampiri Maung Bandung jelang melawan Bali United. Sampai ada hal mengejutkan, ini yang bikin Bobotoh bahagia mendengarnya. Begini penjelasannya. Kabar baik datang dari kubu Persib Bandung. Pelatih Bojan Hodak memastikan seluruh anak asuhnya dalam kondisi bugar jelang lawatan ke Gianyar untuk menghadapi Bali United. Duel panas pekan ke-11 Super League 2025-26 ini bakal berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar pada Sabtu 1 November 2025. Usai mencatat kemenangan meyakinkan 2-0 atas Persis Solo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin 27 Oktober 2025, skuad Maung Bandung kembali ke rutinitas latihan pada Rabu 29 Oktober 2025. Para pemain yang tampil lebih dari 60 menit mendapat porsi latihan ringan, sementara pemain lainnya menjalani latihan tambahan dengan intensitas lebih tinggi. Semuanya bagus, pemain yang kemarin bermain hanya berlatih ringan dan yang tidak bermain mereka tadi bekerja ekstra. Atmosfernya bagus, semuanya bagus, ujar Hodak. Kabar menggembirakan juga datang dari lini depan. Sang pelatih asal Kroasia itu memastikan kondisi Andrew Jung telah pulih sepenuhnya. Sebelumnya, striker asal Perancis tersebut sempat mengalami gangguan kesehatan sehingga hanya duduk di bangku cadangan saat melawan Persis. Laga sebelumnya saya menyimpannya di bangku cadangan. Sebenarnya saya ingin memainkannya 5-10 menit, tapi kondisinya tidak memungkinkan. Jadi dia sepenuhnya di bench, tapi dia sudah pulih sepenuhnya, ungkap Hodak. Tak hanya itu, Frans Putros juga dikabarkan telah fit 100%. Pemain berdarah Irak itu memang absen di laga sebelumnya karena baru saja sembuh dari sakit. Hodak tak ingin mengambil risiko kala itu, namun kini sang bek siap tampil kembali. Putros sudah sepenuhnya fit dan berlatih, tapi ketika baru sembuh 2-3 hari, itu terlalu berisiko untuk memberi kesempatan bermain. Tapi hari ini dia 100% dan tidak ada masalah, katanya. Dengan seluruh pemain dalam kondisi prima, duel melawan Bali United dipastikan akan berlangsung seru dan penuh gengsi. Bagaimana menurut kamu Bobotoh? Apakah Persib bisa melanjutkan tren positifnya dan menaklukkan Bali United di kandang lawan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
Bursa transfer putaran kedua semakin memanas. Manajemen Persib Bandung coret Berguinho dan Ramon Tangke. Langsung daratkan Nicholas Koen dari Como dengan durasi kontrak 3 tahun, gaji setara Tom Hai. Jadi tuntutanku usai statistiknya begitu mengagumkan. Penasaran? Simak video sampai selesai. Persib Bandung saat ini tengah menghadapi masalah serius di lini depan mereka. Meskipun memiliki beberapa pemain berkualitas, ketajaman di depan gawang seakan menjadi tantangan yang tak kunjung terpecahkan. Salah satu pemain yang belakangan ini menuai sorotan adalah Berguinho yang kerap kali gagal memanfaatkan peluang emas di laga-laga penting. Menanggapi hal ini, sejumlah pengamat sepak bola dan supporter menyarankan agar Persib segera mendatangkan Nicholas Koen, pemain sayap asal Jerman yang kini membela Como di Serie B Italia. Kehadiran Koen dinilai bisa memberikan solusi bagi kekurangan yang ada, sekaligus mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Berguinho. Nicholas Koen justru menunjukkan performa cemerlang bersama Como. Pemain berusia 24 tahun ini telah membuktikan kualitasnya di Serie B Italia dengan mencetak 7 gol dari 13 pertandingan. Selain itu, Koen juga berhasil memberikan 5 assist dan menciptakan 24 peluang bagi rekan setimnya. Tidak hanya tajam dalam mencetak gol, Koen juga dikenal dengan kemampuan driblenya yang sangat baik. Dari 45 percobaan dribble, Koen berhasil melewati pemain lawan sebanyak 32 kali, mencatatkan keberhasilan sebesar 70%. Keunggulan lain yang dimiliki Koen adalah kemampuannya dalam menciptakan ruang dan memberikan umpan-umpan matang. Dengan kualitas teknik individu yang sangat tinggi, Koen tidak hanya berfokus pada pencetak gol, tetapi juga memiliki visi permainan yang luar biasa. Ini akan menjadi nilai tambah bagi tim Persib yang membutuhkan pemain dengan kreativitas tinggi untuk menyuplai bola kepada striker-striker mereka. Jika melihat statistik dan gaya permainan Koen, ia bisa menjadi pilihan ideal untuk menggantikan Berguinho. Dengan kemampuan untuk bermain di posisi sayap maupun tengah, Koen memberikan fleksibilitas bagi pelatih Bojan Hodak dalam merancang strategi permainan. Kehadirannya di lini depan Persib juga akan memberikan variasi dalam penyerangan yang saat ini cenderung monoton dan mudah dibaca lawan. Dengan statistik yang sangat menjanjikan dan kemampuan bermain yang mumpuni, Koen tentu akan menjadi pemain yang sangat berharga untuk Persib. Kehadirannya tidak hanya memberikan solusi atas masalah ketajaman lini depan, tetapi juga memperkaya pilihan taktik yang dimiliki oleh Bojan Hodak. Persib tentunya membutuhkan sosok seperti Koen untuk mengejar ambisi mereka dalam meraih gelar juara Liga 1 Indonesia serta memperbaiki performa tim di sisa musim ini. Gimana, setuju kan? Bali United Auto menyerah duluan sebelum bertanding. Ini bisa-bisa. Begini pernyataan jujur Federico Barba usai Persib catat clean sheet sensasional. Sebut satu rahasia besar ini. Apa ya kira-kira? Temukan jawabannya di sini. Performa gemilang Persib Bandung kembali berlanjut. Dalam kemenangan 2-0 atas Persisolo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Federico Barba tampil solid di jantung pertahanan dan terpilih sebagai man of the match. Bek asal Italia itu mengaku puas dengan hasil yang diraih timnya, terutama karena Persib kembali menjaga gawang tetap steril. Meraih kemenangan tanpa kebobolan selalu bagus untuk moral pemain dan tim. Ketika mendapat hasil yang bagus, maka artinya tim bermain dengan baik, termasuk di barisan pertahanan, kata Barba. Ex-pemain Como tersebut menegaskan bahwa kinerja lini belakang yang solid menjadi fondasi penting bagi hasil-hasil positif Persib belakangan ini. Jadi saya ingin melanjutkan ini dan ketika memiliki pertahanan kuat, maka itu bisa membuahkan hasil yang bagus, ujar Barba. Penampilan Persib memang terus menanjak setelah sempat tertatih di awal musim. Dalam 4 laga terakhir, Maung Bandung selalu meraih kemenangan tanpa kebobolan, baik di liga domestik maupun di ajang antar klub Asia. Tren clean sheet Persib dimulai saat mereka membungkam tuan rumah Bangkok United 0-2 di ajang ACL 2. Setelah jeda internasional, Persib melanjutkan momentum dengan kemenangan 3-0 atas PSBS Biak di Maguwo Harjo.
Tak berhenti di situ, pasukan Bojan Hodak juga menundukkan Selangor FC 2-0 di GBLA, hasil yang mengokohkan posisi Persib di puncak klasemen sementara Grup G ACL 2. Terbaru, kemenangan 2-0 atas Persis Solo menjadi bukti ketangguhan tim meski harus bermain dengan 10 pemain di lapangan. Konsistensi tanpa kebobolan ini jelas menunjukkan bahwa pertahanan Persib kian kokoh dan menjadi pondasi penting dalam perburuan gelar musim ini. Bagaimana menurut kamu, Bobotoh? Apakah solidnya lini belakang ini bisa membawa Persib terus melaju di Liga dan Asia? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Wah, sepertinya tinggal menunggu waktu saja ini mah. Berikut ini jadwal kedatangan Joey Pelupesi yang sudah dinantikan Bobotoh Persib. Penasaran? Saksikan semuanya di sini. Joey Pelupesi yang kini memperkuat klub Belgia SK Lommel menjadi target utama bagi Persib pada bursa transfer yang dibuka pada Januari 2026. Meski masih sebatas spekulasi, rumor ini makin santer beredar setelah unggahan di akun media sosial resmi Persib yang diduga menyiratkan kode transfer. Jika memang benar, Bobotoh kemungkinan baru akan mengetahuinya pada awal tahun 2026, ungkap sumber. Bursa transfer paruh musim memang baru dibuka pada 10 Januari 2026, memberikan waktu sekitar 4 pekan bagi klub-klub BRI Super League untuk mendaftarkan pemain baru sebelum ditutup pada 6 Februari 2026. Sejak kabar ini beredar, perhatian Bobotoh langsung tertuju pada unggahan media sosial Persib yang menampilkan animasi sosok pemain dengan ciri khas tangan kiri bertato. Banyak netizen yang berasumsi bahwa ini adalah kode transfer dan merujuk pada Joey Pelupesi yang kini membela SK Lommel di Liga Belgia. Namun, tak hanya Joey Pelupesi yang dihubungkan dengan Persib. Beberapa Bobotoh juga mengaitkan unggahan tersebut dengan Ciro Alves, ex-striker Persib yang kini membela Malut United. Meskipun spekulasi ini agak lemah karena Ciro masih terikat kontrak, tak ada yang tahu apa yang akan terjadi di dunia transfer. Apakah Ciro dan Persib akan melakukan CLBK cinta lama bersemi kembali? Dengan segala spekulasi yang beredar, kini tinggal menunggu perkembangan lebih lanjut pada Januari 2026. Apakah Persib akan mengkonfirmasi kedatangan Joey Pelupesi atau ada kejutan lainnya di bursa transfer? Bagaimana menurutmu, Bobotoh? Apakah Joey Pelupesi adalah sosok yang tepat untuk memperkuat Persib atau justru Ciro Alves yang lebih dibutuhkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Nah, ini baru super top Markotop. Sadil Ramdhani akhirnya buat pernyataan jujur begini usai dikritik habis oleh banyak pihak. Sampai bikin hati Bobotoh sangat tersentuh. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Sadil Ramdhani, pemain depan Persib Bandung, akhirnya angkat bicara mengenai reaksi kekecewaannya setelah digantikan oleh Adam Ali Setiano pada pertandingan kontra Persis Solo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin 27 Oktober 2025 lalu. Sadil mengakui bahwa reaksinya yang kesal dan menunjukkan gestur kecewa saat ditarik keluar lapangan adalah sebuah kesalahan. Ia menyebut bahwa dirinya tidak bisa mengontrol emosinya saat itu. Saat itu, saya merasa marah pada diri sendiri. Jadi, bukan kepada pelatih, pemain, atau siapapun. Saya kecewa kepada diri sendiri, tegas Sadil. Itu murni kesalahan saya sendiri, karena saya ingin bermain di level seperti yang diinginkan Bobotoh, pelatih, dan tim, yaitu di level yang lebih tinggi. Saya marah pada diri saya sendiri, tidak untuk orang lain, karena saya ingin berkembang dan mau maju untuk kebaikan tim ini. Itu saja, tambah Sadil dengan penuh penyesalan. Sadil juga menyampaikan permintaan maafnya langsung kepada pelatih, rekan-rekan setim, dan tentunya Bobotoh. Ia merasa perlu menjelaskan situasi tersebut agar tidak ada salah paham terkait insiden tersebut.
Dengan semangat untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik bagi Persib, Sadil berharap bisa memperbaiki diri dan terus berkontribusi positif untuk tim. Bagaimana menurut kamu, Bobotoh? Apakah reaksi Sadil bisa dimaklumi atau justru ada cara yang lebih baik untuk mengekspresikan kekecewaan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.